Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi akibat COVID-19. Oleh karena itu, di bulan Juni 2020 ini, ibadah masih berlangsung secara online. Jemaat kita akan segera memulai ibadah dan selama ibadah berlangsung, dimohon jemaat tetap bersikap seperti mengikuti ibadah online di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan, kita nyanyikan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membuka ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan dari kitab Amos pasal 5
ayat 21, 23, dan 24 yang berkata demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Saudara-saudara, melalui nats pembuka di dalam ibadah kita hari ini kita diingatkan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan bukanlah ibadah yang hanya sekedar mengikuti ritual dan rutinitas belaka. Tetapi seharusnya melalui ibadah itu kita diingatkan, kita disadarkan akan panggilan kita untuk terus menyatakan kebenaran Kristus meskipun ada begitu banyak tantangan. Dan harus kita akui serta kita sadari bahwa seringkali kita justru enggan untuk menyatakan kebenaran Kristus dan kerajaan surganya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Allah, jikalau kami gagal memenuhi panggilan-Mu untuk menyatakan kebenaran dan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh menyadari hal itu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon belas kasih dari Sang Kristus atas kegagalan kami untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itulah yang menghalangi kami untuk menyatakan kerajaan surga, untuk menyatakan damai sejahtera dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Sebaliknya, hidup kami seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ibadah-ibadah yang kami jalani seringkali hanya bersifat rutinitas belaka, tidak mewarnai keseharian kami. Ampuni akan ketidaksetiaan kami dalam memenuhi panggilan. Ya Roh Kudus, baharuilah akal budi kami, kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami di dalam pekan yang baru dimampukan untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu, apapun yang terjadi di tengah-tengah pergumulan jalan hidup kami. Dekaplah kami dengan kuasa-Mu agar kami tidak tersesat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berseru dan memohon kepadamu. Amin. Ya Yesusku berjanji, KJ 369A 1 dan 2. Ku minta kau
Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali akan segala dosa-dosanya, rahmat Tuhan dinyatakan baginya melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 204, 1 dan 2, di dunia yang penuh cemar. Sesamamu hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Firman yang hendak diberitakan ya Kristus, biarlah menuntun kami dan memampukan kami pada akhirnya untuk menyatakan kebenaran-Mu. Roh-Mu yang kudus pada akhirnya juga menolong kami untuk hidup di dalam kesalehan yang sungguh. Kuasailah ruang batin dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh tumbuh subur di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan kita pada hari ini dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan dengan pertolongan Roh Kudus melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian George Floyd pada tanggal 25 Mei 2020 di Minneapolis, Minnesota, dan kematian Breonna Taylor, seorang tenaga kesehatan, pada tanggal 13 Maret 2020 di Louisville, Kentucky, negara bagian Amerika Serikat, menjadi pemicu munculnya gerakan Black Lives Matter dan Say Her Name di beberapa negara bagian dan kota-kota besar di Amerika Serikat. Bahkan gerakan ini juga sudah menjalar ke kota-kota besar di beberapa negara seperti Syria, Inggris, Jerman, Australia. Gerakan ini menjadi wadah bagi orang-orang keturunan Afrika Amerika secara khusus dan mereka yang bergerak dalam kemanusiaan pada umumnya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sebagai bentuk protes atas kekerasan dan diskriminasi yang terjadi atas orang-orang keturunan Afrika Amerika. Gerakan ini juga menjadi peringatan agar peristiwa kematian George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, dan mereka yang tidak tersebutkan tidak terulang kembali. Saudara-saudara, dalam kebaktian minggu yang lalu melalui pewartaan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sugeng Prasetyo, kita mendengar bagian pertama dari pesan atau wejangan kedua yang Yesus sampaikan kepada para murid sebelum mereka berangkat untuk mengajar, untuk memberitakan dan melakukan serta menyatakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Wejangan yang pertama itu ditulis dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 atau yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Pada bagian pertama dari wejangannya yang kedua ini, Yesus mengingatkan para murid untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang sekaligus menjadi kebenaran dari Allah atau Kristus itu sendiri, di mana mereka diminta untuk menghadirkan atau menyatakan pemulihan ciptaan yang Allah lakukan untuk menyatakan pembebasan dan perdamaian, sehingga seluruh ciptaan boleh mengalami dan merasakan
shalom atau damai sejahtera yang menyeluruh itu. Dan dalam menyatakan pemulihan, pembebasan, serta perdamaian itu, Yesus meminta mereka untuk mengawali atau memulainya dari hidup dan lingkungan terdekat mereka. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-5, dan kemudian di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Yesus mengingatkan bahwa kerajaan Allah dan tanda-tandanya hanya dapat dirasakan jikalau orang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan yang sejati, dan kemudian mewujudkan pertobatan yang sejati itu dengan tindakan-tindakan yang nyata yang didasari oleh belas kasih Allah. Dan untuk itu mereka diperlengkapi oleh kuasa dan karunia. Di dalam ayat yang pertama pasal 10 ini, Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Nah, saudara-saudara, bacaan Injil kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kita minggu yang lalu yang sudah saya review barusan saja. Dalam lanjutannya ini, Yesus mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah dilengkapi oleh kuasa dan karunia untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, bukan berarti mereka bebas dari prasangka dan bahaya. Sebaliknya, mereka justru akan berjumpa dengan kenyataan-kenyataan yang dapat melemahkan, mengancam, bahkan menggagalkan mereka sehingga mereka berubah menjadi tidak setia dalam melaksanakan tugas panggilannya, mewujudkan kerajaan Allah dan menyatakan kebenaran-kebenaran Kristus. Apakah yang akan mereka jumpai? Apakah yang akan dialami oleh para murid ketika mereka melaksanakan tugas perutusan, mewujudkan kerajaan Allah dengan tanda-tandanya dan juga menyatakan kebenaran Kristus? Saudara-saudara, melalui bacaan kita menjumpai bahwa para murid diutus ke tempat yang tidak aman. Mereka diutus ke tempat yang penuh dengan kelicikan dan permusuhan. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia yang seperti itulah para murid diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk mempraktekkan, memperlihatkan kebenaran-kebenaran Kristus yang sudah mereka terima dan dengar serta lihat. Bukan ke tempat yang nyaman, bukan ke tempat yang penuh dengan pemandangan yang indah, tetapi mereka akan berjumpa dengan lingkungan yang penuh dengan tatapan penuh kecurigaan. Mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang membenci dan memusuhi mereka. Ini yang pertama yang akan mereka jumpai. Yang kedua, mereka akan mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh guru dan Tuhan mereka. Mereka akan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu. Dan itu dirangkum oleh penulis Injil Matius di dalam ayat 24 dan 25 mengawali bacaan kita hari ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebu, apalagi seisi rumahnya. Saudara-saudara,
Penderitaan-penderitaan yang seperti apakah yang akan mereka rasakan? Maka ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dari Injil pasal 10 memberikan kepada kita gambaran yang seperti apa yang akan dirasakan oleh para murid sebagaimana yang dirasakan oleh Yesus Tuhan mereka. Mereka akan dibenci, mereka akan dimusuhi dan mendapatkan fitnah dari kalangan mereka sendiri. Pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat akan mengadili mereka. Tidak berhenti sampai di situ, kebenaran tentang kerajaan Allah yang mereka wartakan dan mereka coba wujud nyatakan akan membuat mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan mereka akan mengalami ancaman agar mereka menutup mulut mereka dan tidak menyuarakan suara kenabian yang diutuskan atau disampaikan kepada mereka. Agar mereka tidak memperlihatkan dan menyatakan kebenaran dari kerajaan Allah yang membawa pendamaian, yang membawa pemulihan bagi seluruh ciptaan, yang membawa pembebasan. Mereka akan dibungkam. Mereka akan ditahan begitu rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga mungkin anak-anak, ada di antara kita atau kalian yang suka dengan dunia pewayangan. Entah wayang orang atau wayang kulit. Nah, ada satu tokoh yang tidak asing, yaitu Bima. Dalam dunia perwayangan, Bima digambarkan sebagai sosok atau tokoh yang tidak suka basa-basi. Itu sebabnya kalau dia berjumpa dengan orang banyak, ya dia menggunakan bahasa yang ngoko. Tetapi kalau dia berhadapan dengan guru, dengan paman atau orang yang dituakan, ia akan menggunakan bahasa yang lebih santun atau lebih sopan. Nah, dia tidak suka basa-basi. Apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, dia ungkapkan begitu saja. Bima digambarkan sebagai tokoh yang berani, jujur, dan tidak mengenal rasa takut terhadap siapapun. Terutama terhadap mereka yang bertindak tidak adil. Dia teguh dalam pendirian dan tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bima digambarkan sebagai sosok yang membela kebenaran dan keadilan, serta tidak membeda-bedakan orang. Nah, karena sifat-sifatnya yang seperti ini, Bima menjadi tidak disukai. Dia dibenci, bahkan dimusuhi oleh orang banyak, termasuk oleh saudara-saudaranya, para Kurawa. Maka tidak heran jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada orang yang paling dibenci selain dia atau mereka yang menyuarakan dan mengatakan serta hidup di dalam kebenaran. Demikian juga dengan para murid Yesus, baik dalam konteks bacaan kita maupun para muridnya sekarang ini. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan bagaimana gereja dari masa ke masa, komunitas Kristen dari waktu ke waktu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Menyikapi hal-hal tersebut sebagai pribadi yang mengutus para murid dan yang mengutus gerejanya sekarang ini, Yesus meminta mereka dan kita untuk satu, tetap bersikap waspada. Ayat 16b berkata demikian, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ular itu
merupakan binatang yang tidak mempunyai kelopak mata. Dan karena itu dia terus waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Ular disebut sebagai binatang yang cerdik. Karena kalau kita memperhatikan, atau Bapak Ibu pernah memperhatikan, kalau ular menjumpai mangsanya, dia tidak akan segera menangkap atau menerkam mangsanya itu, tetapi justru dia akan mengamati, dia akan memperhatikan terlebih dahulu, dan ketika mangsanya ini lemah, barulah dia bergerak dengan cepat. Entah menggigit atau melilit. Itu ular. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Bukan berarti kita melakukan hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak baik. Tetapi cerdik di sini adalah menjadi pintar dan bijaksana. Dengan perkataan ini, Yesus memberi nasihat atau berpesan agar para murid dalam memberitakan kebenaran kerajaan Allah atau kebenaran Kristus itu sendiri, bukan dengan gerasa-gerusu, tanpa berpikir panjang, tetapi dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam kata-kata dan tindakan-tindakan yang disertai dengan ketulusan. Ini hal yang pertama yang Yesus minta kepada para murid dalam menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Yang kedua, mereka diminta untuk tetap bertahan dalam situasi yang paling tidak memungkinkan, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ayat 22 berkata demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan itu kembali ditegaskan di dalam ayat 32 sampai dengan 33. Orang yang setia, orang yang tetap bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun oleh karena nama Kristus, apa yang dia perjuangkan tidak akan sia-sia. Bapa di surga akan mengakui apa yang dikerjakannya, sebagaimana Bapa di surga mengakui apa yang dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyikapi tantangan-tantangan, bahaya, ancaman yang menghadang mereka dalam menyatakan kebenaran Kristus dan juga kerajaan surganya, Yesus berpesan agar mereka tidak takut. Sebanyak 3 kali kalimat jangan takut diucapkan dalam nasihat Yesus kepada para muridnya. Kalimat jangan takut yang pertama dicatat dalam ayat 26 dan 27. Di sana Yesus mendorong para murid untuk tidak berhenti dalam menyuarakan apa yang sudah mereka dengar dari Yesus. Apa yang sudah mereka lihat dari Yesus. Sekalipun ada godaan, ada tantangan, ada bahaya. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya panggilan untuk menyuarakan kebenaran dan tanda-tanda kerajaan surga itu tidak boleh berhenti. Justru suara kenabian mereka harus terus diperdengarkan. Ini yang pertama. Kalimat jangan takut yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
dicatat pada ayat 28. Yesus meminta para murid untuk tidak takut terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang terbatas. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa atau para pejabat bukanlah kekuasaan yang tak terbatas, melainkan kekuasaan yang terbatas. Kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki tidak dapat menguasai jiwa atau kehidupan sejati yang telah Kristus anugerahkan. Yesus justru meminta kepada mereka untuk takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan tubuh dan jiwa. Yang ketiga, kalimat jangan takut ditujukan kepada para murid di dalam ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di sana Yesus membandingkan kehidupan para murid yang melaksanakan tugas pengutusannya dengan burung pipit. Dalam masyarakat Yahudi, burung pipit dinilai sebagai burung dengan harga yang paling murah. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hidup para utusan Yesus jauh lebih berharga. Dan karena jauh lebih berharga, Yesus menjamin kehidupan mereka. Yesus memelihara kehidupan mereka sebagaimana Bapa memelihara kehidupan burung-burung yang kecil itu. Yesus meminta mereka untuk mengandalkan dan bersandar pada Tuhan dalam melaksanakan tugas perutusannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat dalam menyatakan dan mewujudkan kebenaran Kristus serta kerajaan surganya? Saudara yang dikasihi, Dewan Misi Dunia yang berjejaring dengan gereja-gereja di dunia, termasuk GKI di dalamnya, mengeluarkan sebuah pernyataan yang berjudul "Aku Tidak Bisa Bernafas". Pernyataan itu diterbitkan dan bercermin dari keberadaan komunitas etnis kulit hitam dan minoritas serta para pekerja migran yang diperlakukan sebagai buruh yang murah, yang seringkali dikebiri hak-haknya, yang martabatnya direndahkan begitu rupa. Dewan Misi Dunia mengatakan bahwa COVID-19 mengungkapkan pandemi ketidaksetaraan yang ada di sekitar kita. Ketidaksetaraan yang muncul karena terbitnya atau hadirnya jurang yang begitu dalam. Permusuhan yang begitu nyata kelihatan dari dua dunia yang sangat berbeda. Kulit hitam atau coklat dengan kulit putih. Yang kaya dengan yang miskin. Dan itu memicu kekerasan terhadap orang-orang kulit hitam dan etnis minoritas. Sehingga ketidakadilan justru melahirkan kemiskinan dan juga kejahatan. Dalam situasi atau dalam suasana di mana kita baru saja merayakan masa Pentakosta, gereja dipanggil untuk menyatakan kerajaan dan kebenaran Allah. Kalau sebagai pengantar di dalam
khotbah saya pada hari ini, peristiwa kematian George Floyd dan Breonna Taylor, mengingatkan kita akan ketidakadilan dan duka serta penderitaan yang begitu mendalam di belahan dunia yang lain. GKI dipanggil untuk juga menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, pada tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2018, Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif Klaten telah mengadakan sebuah survei yang dilakukan di 10 kecamatan Kabupaten Klaten. Sebanyak anak-anak sebanyak 1.704 orang yang tersebar di Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Trucuk, Tulung, dan Karanganom dalam kategori usia 0 hingga 18 tahun dinyatakan rentan terhadap masalah sosial. Nah, data yang mereka kumpulkan ini kemudian disampaikan kepada instansi terkait. Sebanyak 1.704 anak yang tersebar di Kabupaten Klaten ini berpotensi menjadi anak jalanan, berpotensi menjadi anak-anak yang terlantar. Mereka berpotensi menjadi anak-anak yang akan mengalami putus sekolah. Karena dari 1.704 anak itu, 1.455 datang dari keluarga yang sangat miskin. Yang untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan. Ini realita yang paling dekat dengan kehidupan di sekitar kita. Ini kenyataan yang gereja sebagai komunitas yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran Kristus dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah tidak boleh diam. Gereja harus aware. Gereja yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Klaten ini bisa melakukan sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai kemiskinan yang akan mengakibatkan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Dalam waktu dekat, Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan akan melakukan sebuah program yang sudah sekian lama juga kita ikut di dalamnya, yaitu program beasiswa. Melalui program ini kita akan mendukung anak-anak yang membutuhkan dukungan dana untuk bisa melanjutkan pendidikannya, untuk dapat belajar dengan tenang, untuk dapat menimba ilmu pengetahuan, membekali diri mereka meraih masa depan. Mendukung program beasiswa atau pengentasan kemiskinan menjadi salah satu bagian yang bisa kita lakukan sebagai gereja. Bapak, Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, Bapa yang rahmani, Allah yang penuh dengan rahmat di dalam Yesus Kristus. Kami datang memohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu yang telah diberitakan, agar beritanya boleh terus bergema di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai utusan-utusan Kristus di tengah-tengah kehidupan yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya Kristus, meteraikanlah firman-Mu itu, agar dalam melaksanakan tugas perutusan, kami tidak gentar, kami tidak menjadi takut, kami meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami dibawa atau memasuki dunia yang penuh dengan kecurangan, dunia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan atas keberadaan kami. Kiranya belas kasih Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang terus menuntun kami untuk menjadi duta-duta Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam pergulatan hidup mereka yang begitu berat. Ketika mereka harus mengalami penderitaan karena nama-Mu, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, agar hidup mereka boleh tetap menjadi saksi dan teladan bagi orang banyak, yang membawa mereka untuk melihat dan mengenal Sang Juru Selamat. Di dalam ketakutan, di dalam kengerian yang mereka alami, dekaplah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi sesama kami di dalam berbagai penderitaan. Sesama kami yang harus berjuang untuk mengalami pemulihan dari sakit baik secara fisik maupun psikis. Berkatilah upaya-upaya mereka. Kuasailah mereka dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, pakai setiap orang atau sarana yang Tuhan izinkan untuk menjadi jalan bagi mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang berjuang untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Mereka yang sedang berjuang untuk meraih masa depannya. Tuhan, biarlah rancangan-rancangan-Mu boleh Tuhan nyatakan, sehingga di dalam keputusasaan, di dalam kegelapan, mereka boleh tetap melihat terang Kristus, dan mereka boleh tetap meyakini anugerah Tuhan yang tersedia cukup bagi mereka. Kami berdoa untuk upaya-upaya perdamaian. Kami berdoa untuk upaya-upaya lembaga-lembaga kemanusiaan menegakkan keadilan, kebenaran, menyerukan kesetaraan, dan
menghadirkan perdamaian. Kiranya Tuhan pakai orang-orang yang ada di dalamnya menjadi agen-agen yang membawa perdamaian. Demikian juga dengan gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemerintahan negeri kami, juga pemerintahan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan, kami berseru kepadamu, kiranya Engkau memberkati langkah-langkah pemerintah kami dan juga bangsa-bangsa di dunia, sehingga pada akhirnya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami ya Allah, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita akan mengumpulkan persembahan dengan alternatif sebagai berikut. Pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 030-6599-300 atas nama GKI Klaten. Kedua, dengan skin code QRIS memakai aplikasi keuangan fintech atau internet banking yang terinstall di handphone. Ketiga, memasukkan ke kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau hari lain pada jam kerja kantor, berlaku untuk persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Dan alternatif terakhir adalah persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan di kemudian hari setelah kondisi kembali normal. Jemaat Tuhan, bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari jemaat kita ada untuk bangkit berdiri, untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, dalam keadaan apapun, dengan situasi apapun. Puji Tuhan, jemaat-Mu GKI Klaten telah mampu mempersediakan persembahan. Baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Bapa, urapi persembahan ini dan tangan kuasa-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga persembahan ini menjadi kudus di hadapan-Mu. Juga berkati Bapa untuk para penatua majelis yang melolanya, untuk beri Bapa kemampuan untuk bisa mengelola dan baik. Sehingga persembahan ini menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan jemaat-Mu di GKI Klaten. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena persembahan diakonia COVID-19 sudah kami sampaikan kepada jemaat-Mu ya GKI Klaten yang terdampak atau masyarakat luas dan sekitar GKI ini. Puji Tuhan ini atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan berucap syukur. Amin. Saudara, ibadah kita akan berakhir, tetapi ibadah yang sesungguhnya akan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesanalah kita diutus untuk menyatakan kebenaran Kristus dan mewujudkan kerajaan surga, menghadirkan damai sejahtera. Maka mari kita lakukan tugas pengutusan ini dengan senang. PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengirimimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Anthony Showalter. Ia adalah seorang penatua di gereja Presbyterian. Ia juga seorang guru musik di Alabama, Amerika. Suatu malam di tahun 1887, ia mendapatkan 2 surat dari muridnya. Mereka mengabarkan bahwa mereka mengalami musibah karena istrinya meninggal dunia. Showalter menghibur mereka dengan mengutip ayat Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi
adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Showalter mengembangkan kalimat tersebut menjadi bagian dari refren, lalu mengirimkan kepada Elisa Hoffman untuk menulis bait-bait lagunya, dan kepada Sam Duncan untuk membuat alunan musiknya. Lagu ini menceritakan bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan. Dialah Allah pencipta, pemelihara, dan penebus kita. Dia akan selalu ada di setiap musim di hidup kita. Berserahlah kepada Tuhan. Dialah Allah yang abadi, tempat perlindungan kita. Dan di bawah kita ada lengan-lengan yang kekal.